di sisi manusia orang Islam, tapi Allah tidak memandang syariat-syariatmu. Allah tidak memandang laku badanmu. Allah tidak memandang keturunan-keturunanmu. Allah tidak memandang amal-amalmu. Allah tidak memandang ilmu-ilmumu, tapi Allah hanya memandang hatimu. Siapa yang wujud di hatimu itu? Aku atau dirimu? Bila yang wujud di hatimu masih hawa nafsumu, selamanya kau tersesat dari aku. Tapi bila di dalam hati kita sudah gaib manusianya, yang nyata hanya Allah, maka selamanya manusia pasti bisa lillahi ta'ala di dalam semua apa yang dilakukannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah sedikit tentang iman dan kufur di sisi Allah, agar kita tahu arah semua perjalanan kehidupan kita, agar kita tahu arah persembahan kita, agar kita tahu arah pengabdian kita, kepada siapa kita harus mengabdi, kepada siapa kita harus kembali. Apakah kita mengabdi dan kembali kepada Allah, atau sebaliknya kita mengabdi dan kembali hanya kepada hawa nafsu kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bisa dipahami? Alhamdulillah. Itulah iman yang sebenar-benarnya iman. Kita selama ini salah paham. Akidah kita selama ini tersesat jauh dari apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh real akidahnya Rasulullah di dalam bertuhan? Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang lempar. Berarti Muhammadnya harus jadi apa? Muhammadnya kan harus tak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah imannya para nabi dan imannya para rasul. Akan tetapi kita selama ini kebalik. Allah, kau tak bisa ngelempar, aku yang bisa. Kita kan begitu. Allah, kau tak bisa merokok, aku yang bisa ngerokok. Kau bisa apa Allah? Lalu kalau Allah tidak bisa apa-apa, buat apa kita sembah? Buat apa kita cari? Kalau Allah tidak bisa apa-apa buat kita. Iya kan? Nah, itulah realita kita selama ini. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dibimbing dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah iman yang wajib dimiliki oleh seluruh manusia, bukan umat Islam saja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, siapapun kamu, baik kamu mukminin, Nasrani, Majusi, Yahudi, dan siapapun kamu, bila kau beriman kepada Allah satu, bila kau beriman kepada hari akhir dua, dan bila kau beramal kebajikan tiga, hanya tiga ini saja, maka kau akan mendapatkan pahala dariku, kata Allah. Dan tak ada rasa takut dan bersedih hatimu. Nah, bagi siapa saja, pokoknya ada iman di hatinya. Iman yang bagaimana? Iman yang seperti ini maknanya
Bila yang wujud hanya Allah di hati kita, maka goiblah manusianya. Bila yang hidup hanya Allah di hati kita, maka matilah manusianya. Bila yang berkuasa hanya Allah di hati kita, maka hancurlah kekuasaan manusianya. Inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Siapapun orangnya, apapun agamanya, bila imannya seperti imannya Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi, yang mana Muhammadnya harus tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang membisakan, itulah iman yang dimaksud. Bukan iman-imanan, aku beriman pada Allah, aku beriman kepada Allah, tapi hakikatnya hatinya kufur terhadap Tuhannya, hatinya selalu ingkar kepada Tuhannya. Selama ini kita imannya iman yang kufur, imannya hanya kepada hawa nafsu kita sendiri, bukan beriman kepada Allah selama ini. Nah, itu yang dimaksud iman di sisi Allah. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, bila imannya benar seperti imannya para nabi dan para rasul, yang mana di dalam hatinya selalu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti diri manusianya kan harus tidak ada. Yang ada hanya Allah. Itulah yang dikatakan iman. Akan tetapi bila manusianya yang ada, Allahnya tidak ada, berarti ini tidak iman. Selama ini kan kita begitu. Nah, kita selama ini salah akidah, kebalik akidahnya. Karena 14 abad lamanya peristiwa Kanjeng Nabi Muhammad. Jangankan 14 abad. Saat Anda mendengarkan paparan ini, Anda paham. Lalu Anda paparkan kepada orang lain. Paham Anda dengan apa yang Anda paparkan kepada orang lain sudah beda. Orang lain memaparkan kembali sampai 14 abad. Ya, tersesatlah pemahamannya. Karena tidak real, tidak sama dengan yang pertama. Yang pertama, imannya Kanjeng Nabi Muhammad diabadikan di dalam Al-Quran. Itulah yang dikatakan iman di sisi Allah ketika Muhammadnya sudah tak bisa melempar lagi. Ketika Abdul Halimnya sudah tak bisa duduk lagi. Ketika Abdul Halimnya sudah tak bisa berdiri lagi. Ketika Abdul Halimnya tak bisa sholat lagi, meskipun kelihatannya sholat, tapi di hati Abdul Halim bukan Abdul Halim yang berkuasa di dalamnya. Itulah yang dinamakan iman seperti imannya para nabi dan rasul. Jangan nyontoh siapa-siapa lagi iman. Ya, contohlah yang ada di dalam Al-Quran. La mawjudan illallah. La ilaha illallah. Bila itu sudah teraplikasi di dalam hati kita, pasti la haula wala quwata illa billah akan selalu nyata di hati kita. Bahwa sesungguhnya kita tak bisa apa-apa, pun tak bisa bersiapa-siapa tanpa yang menciptakan kita. Bila tak ada hidup, kita jadi apa? Bila tak ada hidup, kita jadi siapa? Dan jadi apapun serta jadi siapapun, kita tak berhak dan tak bisa memilih.
Kalau kita bisa memilih, kalau memang hidup dan badan ini milik kita, pasti kita bisa memilih. Ketika saat terlahir, aku memilih terlahir dari orang tua yang kaya raya, agar hidupku tak menderita. Akan tetapi bisa apa kita? Jadi lambang, contoh diri kita adalah di setiap mimpi-mimpi kita setiap malam itu loh. Kita tidak punya daya upaya berperan di dalam mimpi itu. Itulah sejatinya posisi kita sebagai manusia yang hanya diciptakan. Jadi kalau kita di dalam kehidupan ini masih jadi Tuhan, Allahnya masih gaib, Allahnya masih tiada, yang ada, yang wujud masih hawa nafsu kita di hati kita, berarti selama ini kita masih tidur, imannya masih tidur. Maka dari itu di sela-sela adzan subuh ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya kalau dipahami secara syariatnya, ya salat geraknya raga, ya tidur tidurnya raga. Akan tetapi di sini kajian hakikat makrifat, maka yang dipandang jiwanya. Selama ini jiwa kita tertidur terlena dengan hawa nafsu kita sendiri daripada kepada Allah. Selama ini hati kita selalu li nafsi daripada lillahi ta'ala. Selama manusianya masih lebih wujud daripada Allah di dalam hatinya, selamanya manusia masih ateis, tidak bertuhan. Meskipun kelihatannya secara manusia agak beragama, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Buddha, dan sebagainya. Akan tetapi bila di dalam hatinya masih wujud manusianya daripada wujud pencipta diri manusianya, berarti agamanya masih agamanya iblis, agama hawa nafsu, yang mana gampang diadu domba oleh setan. Agamamu yang terbaik, itu yang jelek. Yang satunya agamamu yang terbaik, itu yang jelek. Kita gampang diadu oleh iblis dan setan. Akan tetapi bila kita memasuki ruang agama yang benar di sisi Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama yang sempurna. Apa? Kembalilah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itulah agama Allah. Jadi latihan kita, wajib kita berlatih di dalam hati kita, memasrahkan bahwa hidup ini Allah. Harus perang itu. Harus perang. Kadang kita berlatih diam, mengheningkan cipta-cipta manusianya, mengheningkan nama-nama manusianya, mengheningkan wujud-wujud manusianya, mengheningkan kuasa-kuasa manusianya di hatinya. Hingga nanti pada suatu saat ketika Anda sudah dimatikan oleh Allah, maka nyatalah Tuhanmu yang menciptakan kamu bagi dirimu.
Jadi memang perjuangannya untuk sampai menuju sana memang sangat amat berat. Akan tetapi kita kan sudah tahu musuh kita. Selama ini kan kita tidak tahu musuhnya siapa yang harus diperangi. Musuhnya sudah nyata. Tapi kata banyak orang, banyak alim ulama, musuhnya gaib. Setan iblis itu kan gaib. Kebanyakan kata orang. Tapi kata Allah di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang wujud di hatimu itu? Allah apa dirimu? Bila yang wujud bukan Allah tapi dirimu di hatimu, itulah setannya. Nyata bukan? Tidak gaib lagi kan? Nah, kalau Anda berperang dengan yang gaib ya selalu kalah, ditipu terus. Akan tetapi bila musuhnya nyata, perangnya enak. Tinggal beku, tinggal membunuh aja. Maknanya bila kita sudah tahu musuhnya, ya kita bisa berperang. Maknanya di dalam latihan kita tahu musuhnya. Siapa musuhnya? Ya musuhnya dirimu sendiri. Itulah peperangan yang teragung daripada peperangan yang dohir. Jadi peperangan yang dilalui oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi terdahulu itu perang yang kecil. Perang yang besar itu adalah melawan dirimu sendiri agar jumpa dengan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Bila kau yang jadi Tuhan di dalam hatimu, sampai kapan Allah nyata bagimu? Semuanya hanyalah angan-angan yang semu saja. Beragama dan bertuhannya hanya pura-pura wae, dusta belaka. Kita akan menyadarinya bila tiba saat sakaratul maut. Terbelalaklah hati kita, bingung mau pulang kemana. Bila tidak saat ini kita berjihad, bersungguh-sungguh untuk berjumpa Allah, mati sebelum mati, kapan lagi waktunya? Nah, jadi jangan sampai kedahuluan ajal menjemput. Kita wajib kembali dahulu. Maknanya diajarkan oleh Rasulullah, kembalikan semua apapun yang kau miliki kembali kepada lillahi ta'ala. Agar apa tujuannya? Agar kau tak jadi Tuhan bagi dirimu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua dapat memahami dan dimudahkan oleh Allah memahami apa yang telah dipaparkan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan sholawat dzalimin daf'ul bala agar kita terhindar dari zalim-zalimnya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأسقي للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.